Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala ataupun yang ingin didiskusikan terkait dongkrak usaha ataupun dengan WSP-nya ya, platform dari titik serang kreatif, boleh disampaikan karena pada Zoom kali ini kita akan berdiskusi dan juga berkonsultasi terkait dengan kendala ataupun masalah yang Bapak Ibu alami selama pembelajaran digital marketing. Apakah memang Bapak Ibu bingung apa namanya kendalanya di inspeksi ataupun saat mendaftarkan ke Google ataupun Bapak Ibu bingung saat membuat postingan produk. Nah, nanti kita akan coba bahas kalau Bapak Ibu mengalami kendalanya. Karena memang di kesempatan Zoom pada pagi hari ini ya, itu kita fokus untuk pembahasan terlebih dahulu, pembahasan terkait dengan diskusi dan juga konsultasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala ataupun yang ingin didiskusikan, silahkan saja langsung open mic atau bisa langsung dicatat ataupun dicantumkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Pak Fernando Sitomorang, ada yang mau kita diskusikan Pak ataupun kendala yang mau di ini kan Pak? Jadi memang untuk pada pagi hari ini ya kita targetnya itu diskusi terkait dengan eh, apa namanya? Oh, posting produk. Pak Zainul Abidin, posting produknya gimana Pak? Kendalanya di posting produk gimana apa Pak? Pak Zainul Abidin. Nah, silakan Pak. Posting produknya kendalanya di bagian apa ataupun apakah di gambar ataupun di deskripsi ataupun apa gitu. Silakan Pak. Bisa open mic atau ini Pak. Silakan. Karena memang untuk pada Zoom kita kali ini itu kita tidak ini ya. Di awal ini kita tidak langsung teknis ya. Kita cukup berfokus di apa namanya diskusi dan juga konsultasi. Nah, jadi selama ini kan saya sering sudah mempraktekkan setiap Zoom ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya coba buka sesi tanya jawab karena memang untuk tanya jawabnya kalau saya buka langsung dengan teknis itu sedikit banyak memakan waktu. Nah, jadi Zoom kali ini saya coba untuk membuka diskusi dan juga sesi tanya jawab. Saya mau nanya, Ya Mas Pak, Dede. silakan Pak Pak Situmorang, Pak Fernando. Ya Pak, ini kan saya posting-posting dongkrak usaha. Ya, Nah, gimana ya caranya supaya viewernya banyak, yang ngeklik banyak gitu ya. Ini saya lagi berusaha untuk pakai Maktul. Kan ini usaha saya di konveksi Pak. ya. Eh, saya lagi fokus ke jasa pembuatan kaos sablon. Nah, itu memang kalau dioptimasi itu apa aja sih yang paling harus diperhatikan untuk optimasi agar ya si konten ini bisa dilihat banyak orang gitu. Baik Pak, saya jawab ya Pak ya. Eh, Kalau boleh tahu sebelumnya nama akun dongkrak bisnisnya apa Pak? Dongkrak usahanya Pak. Saya tulis di ini ya. Boleh, boleh silakan Pak. Saya kolom chat. Saya coba langsung ini Pak ya, survei langsung ya. Iya, itu Mas Dede. Nah, jadi kalau dari segi
hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu Pak kata kunci ataupun keyword Pak. Nah, jadi kalau Bapak bilang tadi bahwa bagaimana cara untuk menambahkan view-nya itu dari segi ini ya, kalau kalau saya pribadi kalau view itu Pak, yang ini saya nggak bisa patok dari sini Pak. Jadi bagi Bapak Ibu yang apa namanya memiliki dongkrak usaha, kalau saya pribadi pengalaman pribadi saya nggak bisa patokkan di sini dari berapa banyak kali dilihat, karena ini bisa ada dua hal yang bisa menjadi patokan ataupun dua hal yang bisa menambah view ini Bapak Ibu ya. Kenapa saya nggak bisa bilang pasti? Karena pertama traffic itu bisa dari robot dan juga dari ini dari pengunjung. Nah, sepengalaman saya, kalau dari robot itu dia kan juga ngitung nih Pak. Kalau dari robot ya, Hmm. tapi kita nggak tahu nih kalau robot Google itu datangnya berapa kali ke website kita ini kan. Cuma kalau dari agar agar lebih real trafficnya itu kita langsung dari ke GSC Pak. Kalau saya Iya, pribadi ya, saya oke. langsung lihatnya itu di GSC. Saya memang nggak apa namanya nggak saya apa saya patokkan dari view-nya itu. Karena memang dari sini saya lihatnya Pak, Bu, dari GSC ini. Karena ini memang sudah ini ya, memang sudah alat bantu dari Google sendiri yang GSC ini. Nah, jadi kalau saya pribadi lihatnya di performa ini Pak. Di setiap setiap ini apa namanya? Oh ini coba ditangkeli ini ya. Nah ini, nah ini saya sudah dapatkan query-query yang memang sudah banyak nih Pak. Nah mungkin Bapak Bapak Fernando nanti bisa dilihat query-querynya ini. Apa saja yang memang di paling banyak tayangannya. Nah, ini nanti Bapak kembangkan menjadi kata kunci ataupun judul postingan. Nah, contohnya saya coba jasa obras karpet panggilan. Nah, ini saya nanti akan saya coba kembangkan lagi kata kunci ataupun judulnya. Karena memang untuk apa namanya? Ya, nah, saya cuma posting 3 untuk jasa obras ini Bapak Ibu. Namun untuk query-nya itu saya dapatkan 2 ya, 2 yang memang ini dua yang memang sudah banyak dapat tayangannya ataupun apa namanya di Google itu yang memang hitungan yang setahu saya ya kenapa ini tayangan ini dapat paling banyak itu ketika orang ngetik di Google itu jasa jasa obras karpet masjid di Padang. Nah, ini kita sudah mendapatkan tayangan ini namanya Bapak Ibu. Jadi yang customer itu eh, hanya ibaratkan kalau di toko itu cuma lewat saja, lewat di toko di depan toko kita nggak masuk ya. Nah ini sudah eh, menjadi sebuah tayangan direkam oleh si GSC tadi dan dihitung nantinya di sini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya pribadi, kalau Bapak menanya bagaimana cara apa namanya untuk mendapatkan view yang banyak ataupun ini ya, apa namanya untuk mendapatkan traffic juga. Nah, itu saya coba yang pertama hal yang saya lakukan yaitu membuat postingan beberapa postingan sesuai dengan judul postingan yang saya targetkan ya. Seperti tadi ini di jasa obras eh, karpet di sini saya buat cuma 3. Nah, nanti dari 3 ini saya melihat yang mana postingan yang banyak dari tayangannya. Nah, dari segi ini ya. Nah, nanti setelah itu dari postingan yang banyak dapat tayangan ataupun dapatkan ini ya dari GSC-nya, laporannya. Nah, itu nanti saya kembangkan jasa obras karpet panggilan di daerah apa, jasa obras karpet masjid, jasa obras karpet kantor, sekolah dan lain-lain. Nah, itu nanti saya coba kembangkan dan membuat postingannya Bapak Ibu. Karena akan lebih spesifik lagi ya, karena ini kan belum spesifik nih Bapak Ibu. Cuma jasa obras karpet panggilan aja. Nggak tahu nih karpet apa gitu kan. Apakah karpet masjid, karpet musola, karpet hotel, eh, buat auditorium, terus segala macam gitu kan. Karena memang untuk penggunaan karpet kan banyak Bapak Ibu. Sama halnya seperti dengan Pak Fernando tadi. Oh, di sini ada kita lihat ada jasa sablon gitu kan. Sablonnya kan banyak nih Pak. Sablon kaos, kaosnya itu coba Pak kaos kaos apa namanya? Kaos
Polo, polo termasuk kaos nggak Pak? Ini saya fokusnya sama kaos yang bersablon. Yang Yang bersablon ya. polonya saya belum belum saya ini karena ini kan lagi trial saya. Nah, coba Pak di ini kan lagi Pak. Kaos sablon yang itu apa? Sablon kaos itu ada ininya nggak Pak? Ada turunannya nggak Pak gitu Pak? Nah Coba. itu belum 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 saya cek lagi karena ini kan bikinnya di Marktool ya. Iya, Kan bikin keyword dulu, keyword awalannya apa, ya keyword utama, keyword awalan, keyword akhiran, ekor satu, ekor dua. iya betul Pak. Saya berdasarkan itu semuanya. Tapi ini saya lihat dari apa namanya, Mm-mm. eh, yang keyword generator ya, yang lihat Yang mana Pak? sablon sablon kaos itu memang paling banyak keyword sablon kaos tuh. Iya Pak, di sini kan ada juga nih Pak kaos distro, kaos apa gitu kan Pak, kan banyak tuh Saya juga ininya ya. dimasukin, itu saya juga ada Ada distro dimasukin kan Pak? custom. Ya custom gitu kan. Nah itu lebih di ini kan aja Pak, apa namanya di variasikan lagi Pak ininya. Oh, menurut saya ya, kalau saya pengalaman saya coba untuk memvariasikan pilihan-pilihan itu Pak. Karena kan nggak semua orang apa namanya yang berkunjung ke sini kan nggak yang nggak nyari kaos sablon doang Pak. Maksudnya itu kaos ada juga yang mau custom ataupun ada yang ini gitu kan. Nah jadi kalau saya pribadi untuk relevannya ini Pak, Ini saya masih fokus di Bandung sih. ya nggak apa-apa Pak. Di ini aja Pak, di apa namanya dikuasai aja dulu apa Bandungnya. Coba Bandungnya itu pakai kecamatan Pak. Ada nggak Pak? Di dalamnya ada kecamatan. Ada ya? Dalam kontennya ada kecamatan. Nggak Itu langsung kalau yang pakai langsung kecamatan maksudnya diapain sih? langsung langsung di ini Pak, langsung di judulnya Pak. Oh iya, belum. Karena Betul ya? saya ini lagi trial sekali maktul 40 konten. Kalau sampai 100 konten, 200 konten, capek juga ininya. Apa namanya? GSC-in. Iya, iya. Jadi saya ini kan lagi trial. Saya ada berapa? Ada WSP, terus ada apa namanya? Ada CTR, ada dua. Kalau Kemudian saya di kalau portal kota. kalau WSP pakai maktul di set map dipakai set map aja Pak. Nah itu tuh gimana ya caranya sih pakai sitemap? Saya masih Ada belum di belajar. YouTube saya ada kok Pak. Bisa Udah saya buatkan semuanya di sini Pak. sebenarnya bedanya sitemap dengan GSC itu apa sih? Kalau set map itu kan kita ngirimnya secara ini Pak, secara rombongan Pak. Jadi kita di set map itu kan dia nantinya oh apa namanya? Tadi dulu kita cek dulu ya Pak ya. Eh, kalau nggak salah ada seperti Katanya sitemap dengan GSC lebih kuat GSC ya? kalau Ya dari atau segi enggak? seginya Pak apa namanya? Oh ini peta situs. Nah seperti ini Pak. Jadi kalau dia sitemap itu atau peta situs itu kita langsung ngirim sekali banyak nih Pak. Halaman yang ditemukan ada 45 seperti ini. Nah, jadi kita nggak bisa pastikan kapan si robot Google datang merayapi yang 45 itu. Kalau yang berbeda dengan yang GSC secara manual satu persatu, itu kan kita langsung ngajuin tuh. "Oh, robot Google, tolong datang ke alamat apa link yang ini dong gitu. Kan kita inputnya kan satu-satu Pak. Makanya lebih ini, lebih cepat gitu kan. Karena memang kita ngajuin langsung. Sementara kalau untuk set map itu, kita hanya bisa ngajuin, tapi kita nggak bisa tentuin tuh kapan si robot Google datang berkunjungnya. Hmm, Bisa cepat, bisa lambat gitu Pak. Cuman kan kalau kalau sekali dapat itu, sekali sekali berkunjung itu robot Google akan bisa merayapi semua yang ada di halaman ini Pak, di 45 ini. Cuman waktu itu kita hmm, nggak tahu gitu Pak. gitu ya. Iya Pak. Jadi setiap posting dibikin alamatnya gitu atau Nggak, sekali nggak, aja? dia kan ada caranya nanti ini Pak, cara penyusunan sitemapnya ini Pak. Jadi nanti tinggal tinggal ini aja, tinggal di Aja. input aja ke sini Pak, ke dalam ini. Itu yang ini yang untuk apa untuk WSP ya Pak ya. Ya,
Jadi Nah kalau itu kalau di SP kita masih bisa ada cara yang lain lah gitu. Tapi kalau untuk yang di dongkrak usaha mungkin belum ada Pak. Palingan cuma bisa ini apa? Baru manual-manual aja. ya, ini ternyata pas lihat di dongkrak usaha yang query yang paling tertinggi itu saya PDH mahasiswa, Nah, itu Pak coba dikembangkan Pak. PDH himpunan. Itu kan termasuk konveksi juga kan Pak? Bisa dikonveksi juga kan? Ya, tapi hanya impression, kliknya nggak ada sama sekali. Nol Ya nol nggak nol nol nol. nggak apa-apa. Saya juga kayak gitu juga kok Pak ini. Apa namanya? Kalau di Tangkele ini ya. Nah, kliknya nggak ada saya ini. 17 Kebanyakan masih tayangan gitu kan. Anu transfer ya? Ya, di depan Pak ya. Itu ya. Ya Pak. Ya, Ini umur webnya berapa Pak? Maksud saya yang dongkrak usaha itu udah berapa lama Pak? dari tahun 2024 Oh, di harusnya bulan udah April. udah banyak itu harusnya Pak. Harga nah harian sih. Iya, cuma saya baru aktif-aktif lagi untuk posting ya akhir bulan Buka ini. 2025 kemarin. Jadi Oh, lagi saya ya lagi belajar lah sempetin waktunya gitu. Nah, untuk posting konten, untuk optimalisasi itu untuk apa namanya optimasi ya. eh, kontennya harus dibikin link, ada link untuk link ke kontennya itu, kemudian link ke website lain, kemudian link di antar website gitu ya Pak. Ini Bapak bicara ini ya, ini apa namanya backlink ya? Ah Iya. ya backlink maksudnya. Bisa Pak, kalau dongkrak usaha ini kan bisa menjadi ini Pak, apa backlink ya. Jadi selain di dongkrak usaha juga banyak kok Pak. Jadi ada yang KP Indo kalau nggak salah, KP Indo. Nah ini lebih ini lagi Pak, lebih bagus lagi yang kalau KP Indo ini Pak. Karena ini PBN ya, seperti PBN nih, PBN KP Indo. Nah jadi KPM itu apa ya Pak? PBN itu seperti ini Pak, apa namanya? Misalnya logo Kemarin saya coba ini, makanan. PBN. Nah ini Pak. Private Blog Network namanya Pak. Kumpulan situs web atau blog yang dimiliki atau dikendalikan oleh satu entitas atau individu untuk menciptakan backlink buatan ke situs utama. Nah, tujuannya adalah memanipulasi algoritma Google guna mendongkrak otoritas dan peringkat SEO secara cepat. Meskipun efektif jangka pendek, PBN termasuk teknik black hat ya. Cuman ya, karena kalau mau cepat biasanya pakai PBN nih Pak. Nah, jadi Pak Putra mencoba untuk membuat PBN, Pak. Jadi PBN itu KP Indo namanya. Hampir sama seperti dongkrak usaha. Cuman kalau yang KP Indo ini apa kemarin itu ya kalau perbedaannya. Dari segi ininya hampir sama seperti dongkrak usaha kok, Pak. Cuman kalau yang Ancasnya kebetulan ini bangunannya apa ya. namanya? Oh, dari segi Enggak. backlinknya itu saya kemarin mau menyampaikan untuk backlink salah satunya Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya KP Indo ini. Nah, jadi nanti dari postingan KP Indo ini akan kita coba backlinkkan ke website utama kita, WSP kita ya. Nah, akan lebih bagus lagi, Pak. Jadi bisa dari dongkrak usaha dan juga ke KP Indo. Nah, jadi di titik terang kreatif itu ada beberapa website yang memang bisa digunakan untuk backlink Bapak Ibu ya. Seperti dongkrak usaha, KP Indo, ada juga kalau nggak salah Visi Sayo, ini Visi Sayo ya. Oh, nah ini kemudian ada juga titik Nesia ya, titik Nesia. Nah ini kayaknya udah ini, udah. Nah, ini kayak yang udah bermasalah nih dari segi ininya. Mungkin nggak belum diupdate. Nah jadi kalau nggak salah ada 5 atau 4 itu Pak yang bisa digunakan
Bapak Ibu untuk menjadi backlink ya. Nah, ada di pertama bisa dongkrak usaha, kemudian KP Indo, kemudian ada Visi Sayu, dan juga ada Titik Nesia. Nah, ini banyak nih Pak, bisa Bapak gunakan. Nah, jadi di sini bisa Bapak Bapak daftar ya. Bapak Ibu bisa daftar secara gratis. Kalau untuk yang ininya, saya bikinkan listnya. Saya coba ya bikinkan list. Ini yang pertama kpindo.com ya, kpindo.com. Ada Visi Sayu, visisayu.com, titiknesia.com. Nah, ada lagi tuh. Saya coba cari dulu, Pak. Oh, nah, yang setahu saya cuma tiga ini dulu, Pak ya. Kalau nggak salah ada lima itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu daftar nantinya. Cara daftarnya daftar underscore webshare. Kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Ini cara daftarnya. Kalau Bapak Ibu mau memiliki akun lagi nih, bagus ini untuk apa namanya untuk backlink. Nah ya, ini webshare ya. Nah di sini bisa Bapak Ibu nanti apa Bapak Ibu daftarkan untuk bisa memiliki akun-akun posting. Nah jadi nanti kalau Bapak Ibu udah selesai, udah bisa membuat akun, memiliki akun ya, dan ada kuotanya, cuma kuotanya nggak banyak itu Bapak Ibu untuk yang gratis ini. Itu nanti Bapak Ibu bisa langsung ini apa namanya? Cantumkan website utamanya. Mau mau backlink kemana website ininya? Ada yang tadi ini ya, yang website-website ini. Nah, jadi yang tiga ini bisa Bapak Ibu dapatkan ya di kolom chat, bisa daftar dulu. Kemudian nanti Bapak Ibu coba posting dan postingan itu bisa Bapak Ibu sisipkan link ke WSP ataupun ke website-website yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Pak Fernando ya Pak ya. Jadi kalau untuk ininya mungkin lebih ke backlink lagi Pak. Coba Bapak Ibu coba backlink. Ada lagi Pak Fernando? Untuk nambah kuota ke tadi ke Pindo, Ke CS langsung Pak. Nanti ke CS aja Pak. oh gitu ya. Ya, ke CS. Sekali daftar dapat berapa ini sih biasanya? Kalau yang gratisan kalau nggak salah itu dia beda-beda Pak. Ada yang dua, ada yang empat kalau nggak salah. Dia beda-beda Pak. Tiap-tiap ini, tiap-tiap website tadi ya. Dia beda-beda ada empat, ada ini. Cuman kalau Bapak Ibu mau nambahkan kuota nanti langsung ke CS dan bilang saya mau nambah kuota di website PBI KP Indo ataupun ke Visi Sayo. Nah, itu bisa nanti secara ininya diregistrasi ulang Pak. Hmm, ke Pindo tuh kayak 1.000 link juga kayak dongkrak usaha. Iya, kalau nggak salah ya Pak. Cuman nggak dikasih link list linknya Pak. Hmm, gitu ya. Nah, jadi di sini kalau Bapak Ibu mau apa punya website WSP, kemudian mau coba untuk berikan backlink ya. Nah, jadi di Terang Kreatif juga menyediakan backlink seperti itu Pak. Dan Hmm, backlinknya ini kan backlink dari kita ya, kita yang bangun gitu Pak. Jadi lebih inilah. jadi ya salah satu optimasi konten kita yang udah dibuat itu dengan masukin backlink-backlink itu kan, Ya Pak. backlink di luar website kita, misalkan dongkrak usaha atau Kepindo tadi ya, Ya, betul Pak. kemudian ke dalam website tersebut Internal link, external link gitu kan Pak. ya, kemudian dengan ke postingan tersebut ya, link Ke, postingan tersebut. ke dalam postingan tersebut Pak.
Linknya. Kalau kalau saya sih lebih ke ini Pak, apa namanya? Postingan yang ini ke sini, nanti ke sini, ke sini, nanti putar lagi ke sini gitu Pak. Jadi ibaratnya dia Ya, mutar link itu berputar Pak. ya itu kan di websitenya tersebut kan. Ya di website ya, Dongkrak Usaha kan. Kalau saya pribadi di WSP seperti itu juga Pak. Misalnya saya dalam satu postingan, dalam satu kategori saya memiliki 5 postingan. Nah itu saya saling hubungkan kelima-limanya. Betul. Nah, itu pengaruh ya ke robot Google-nya ya. Biasanya sih yang pengalaman kami ya Pak. Jadi saat robot Google berkunjung itu secara tidak langsung dia akan nantinya merayapi ini kan Pak apa setiap link-link yang Semua kita link ya. tanamkan di dalam postingan kan. Nah makanya link yang kita tanamkan di dalam postingan itu yang saling yang masih dalam satu ini Pak, satu kategori lah kalau bisa Pak. Hmm, ya, ya, ya. Nah kalau di WSP enaknya ada yang namanya pakai banner Pak. Nah banner itu kita bisa sisipkan apa link. Nah, itu kelebihan dari WSP ya, fiturnya itu ada banner namanya. Nah, gambar banner ini bisa kita jadikan untuk pengupdatean konten dan juga sekaligus penanaman link. Nah, dari satu fitur bisa kita dapatkan dua ini, Pak, dua manfaat nantinya, Pak. Hmm, WSP ya. ya, ya, ya. Nah, saya lagi terapin itu, kemudian belum nyampe nih SEO ekstrim nih. Ah, kalau SEO ekstrim, nanti Pak, saya coba, saya mau bikin itu juga kan konten untuk SEO ekstrim, khusus yang WSP. Cuman ya ini belum belum ada waktunya juga sih Pak. Insya Allah dalam waktu dekat lah saya coba buatkan. Itu Ya, ada ini sih. saya, Kalau untuk SEO ekstrim itu penggunaan ini Pak apa fitur dari SEO ini Pak Google Hidden. Nah, jadi di WSP Google. itu ada form Google Hidden kan. Biasanya kalau kita pemula itu diajarkan yang isinya itu cuma SEO denai. Nah, ini coba kita coba apa namanya? Kalau dari kelasnya Pak Putra kalau SEO ini pakai fitur ini ya, fitur Google Hidden ini ada cara mainnya nih Pak. Yang ini Hmm, ada cara nah, saya mainnya. udah ikut kelasnya, cuma ya itu nggak dilihat, belum dilihat lagi ininya apa namanya YouTube-nya. Ini Jadi kalau saya satu udah belajar dulu ini yang maktul pakainya. Gitu. Terus lamanya saya di ini di si namanya di GSC-in. Jadi dioptimasi dulu, cek dulu satu-satu kontennya. coba kalau optimasi Pak, coba Bapak cari anak sekolah Pak. Bapak cari anak sekolah, kemudian kasih list GSC-nya ya. Itu dihargai Pak, mungkin Rp100 ataupun Rp200 per link gitu kan. Nanti mereka suruh ini inspeksi. Kan masalah GSC-in-nya sih, masalah lihat kontennya. Ah, Terus saya bongkar satu-satu kan si kontennya. Dilingin ke satu-satu ke file ya, ke konten yang satu, dua, tiga, empat supaya terhubung, saling terhubung. kalau Saya udah masukin. di Maktul kan bisa itu Pak, ngaturnya Pak. Tapi kan kalau seragam gitu kan eh, nggak saling terkait kan. Dia kan cuma posting satu kan. Nah, misalkan jadi 100 postingan. Nah, kalau saya lihat dari videonya Pak Tony, dibikin dulu 55 dulu, 55 dibongkar dulu satu-satu, saling terkait. Baru nanti kalau udah oke, GSC-in. Saya bongkar lagi 5 lagi. Yang tadi udah 5 kan, berarti 6 sampai 10. Saya hubung-hubungkan lagi. Kayak gitu. Itu lama kerjanya itu Pak. Iya, itu sih. Saya nih sebulan nggak beres-beres. Cuma ngerjain, tapi Kalau ini yang saya kalau bikin, yang seperti itu eh, udah ini Pak, apa maksudnya itu udah ini enggak maksudnya itu udah udah bisa jamin nggak hasilnya bisa seperti itu gitu Pak. Maksudnya dapat dapat ya itu ini nggak? yang saya masih kurang puas. Kenapa ya? Masih belum oke. Maksudnya yang viewernya belum belum terlihat gitu. Ya tadi kalau apa kan kiblatnya lihatnya di hasil GSC tadi performance-nya itu ya. Iya Pak. Nah, saya baru ngerti oh harus lihat itu ya harus kembangin.
Jadi harus lihat buktinya gitu. Nah, saya Oh, memang udah lihat nih tinggi di bagian ini nih yang sering dilihat gitu. Cuma kan saya ini lagi nyiptain yang baru nih, yang maksudnya yang hmm. sablon kaos ini. Itu Ingin tahu kalau responnya. yang WSP-nya itu Bapak memang khusus untuk konveksi aja ya? Enggak sih, Enggak ya? macam-macam. Cuma itu karena ini usaha utama saya lagi greget. Memang usaha utama saya lagi turun juga, jadi saya pengen maksimalin gitu di postingan saya. Ini kan ada 5, bahkan saya portal kota juga, Portal kota yang mana Pak? Bapak ikut Pak? Mall Bandung Oh, Mall Bandung ya. kayak gitu. Nah itu lagi saya, itu juga saya masih belum belum saya kasihin CSV-nya Link ke link ini. yang Bapak maksudkan untuk menghubungkan itu yang mana? Yang ini? Bukan. Hmm, itu coba lihat lagi Pak. Bawah bawah lagi. Oh ini mah kayaknya belum yang dioptimasi Pak. Coba lihat yang mana ya? Eh, Sebentar Pak, saya lihat dulu datanya. Hmm, Coba Bapak lihat jasa sablon kaos. Ya tapi belum deh Pak. Adanya di WSP saya Pak. Oh, WSP ya. WSP saya mah Apa nama WSP-nya Pak? eh WSP saya tunggu di toko 28 kalau nggak salah. Di Toko 28. Sorry Pak, Nandorang Market, Oh, Nandorang Market. Nandorang. marketbiz.id. Oh, yang ini ya Pak ya? Ya cari aja Pak yang sablon. Sablon itu udah saya, yang sablon kaosnya udah saya optimasi semua. Di sini nggak kelihatan Pak, harus di produk lainnya. Konveksi aja. Ini Pak jaringan saya ini Pak. Kemarin lagi down ya Pak ya, Ya, untuk beberapa hari kemarin. jasa yang ini Pak. Semuanya sudah dioptimasi, Oh, dicek aja. ini gambarnya diperkecil lagi ya Pak ya? Kalau saran Pak, kalau boleh saran. Harus kecil ya. Ya, kalau bisa kecil ya Pak. Nah itu saya pakai, Ini eksternal link ya kayak Wikipedia ya Pak ya. ya Wikipedia. Kok bisa tahu? Gak kelihatan sih. Ini masih ke dalam. Ini ke dalam lagi ya. Oh ya, dalam. Kayak gitu kan Pak ya? Iya Pak, cuman kalau saya ini udah kebanyakan ini Pak. Oh, harusnya berapa sih? Minimal, minimal maksimal 5. Kalau saya sih 5 Pak. 5 link. Oh, yang saya tahu 2 keluar, Ya, 5 ke dalam website tersebut. Sebanyak-banyaknya nggak sebanyak-banyak sih 20. Yang saya paling bawah itu Pak, ke link text. Nah ini nih, ini ya. ke link ke postingan ini. Kalau saya sih lebih kalau daripada Bapak linkkan keluar, saya ini pakai link Anchor saya nih Pak. Kalau Iya saya tuh link anchor. Itu link, link anchor. link Anchor ya. Iya, Ininya mana? Apa namanya? Untuk ngarahin ke bawahnya Pak. ngarahin ke bawah. Ya, kalau link Anchor itu Anchor tag itu biasanya kan ada ininya Pak, ada tombol dia yang ininya, pemicunya itu dari atas ke bawah gitu kan. Itu link anchor. Cuma saya link anchor itu kan ke ini kan.
Masih di dalam, Kalau masih masih tetap di dalam itu Pak, calling anchor itu, anchor tag itu Pak. iya, cuma saya perintahkan lewat ChatGPT. Jadi saya tinggal copy paste. Masih Jadi itu sinonim dari judul yang saya buat. ya ya. Saya ngikutin ini sih arahan Pak Tony kok di YouTube-nya. Nah, saya nggak tahu kalau ini kebanyakan kah. Kalau saya sih biasanya maksimal saya pakai 5 aja Pak. Tuh, tapi kan kalau Pak Teni bilang ininya ya yang salah juga kan. Ya, pokoknya dua, dua untuk yang ke Hmm. eksternal. Itu kalau bisa di awal kalimat kan. Iya, kalau saya kalau ininya daripada ke Wikipedia mungkin ke dari ini Pak, ke website WSP yang lain kalau Bapak punya WSP gitu kan. Ya, saya baru tahu itu teh. Oh, ternyata bukan harus ke Wikipedia aja. Ya, nggak Bisa harus ke ke Wikipedia WSP Pak. kita, bisa ke dongkrak usaha. Ya, bisa ke dongkrak usaha. Nah, makanya tadi saya sampaikan kalau Bapak mau ada ininya, mungkin bisa pakai yang ini. Ini kan memang dari titik terang gitu kan, Pak. Dan ini selalu Ya, update. Update-nya karena kan kita membernya banyak nih. Nah, itu makanya. Kalau Wikipedia kan cuma itu aja, Pak. Apa namanya? Websitenya seperti itu aja. Nggak, kalaupun ada dapat traffic, kalau ada yang berkunjung gitu kan. Kalau website yang lain-lain dari titik terang seperti yang tadi Dongkrak Usaha, kemudian KP Indo, itu kan ada member yang posting di dalam. Jadi untuk dari segi pengupdatean kontennya itu ada gitu Pak. ya. Kalau dari segi postingan kayak gini masih udah cukup, udah standar atau Udah, ada yang perlu udah. ditambahkan lagi? Kalau menurut saya nih dengan backlink-backlingnya udah high ini. Oh Udah, gitu, udah ya, oke itu, udah sesuai udah. gitu maksudnya. Tinggal ditunggu aja Pak ininya. Ini udah dapat lead belum Pak? Nah itu kayak belum nih. Saya kan baru 1 bulan yang lalu nih saya posting. Iya, ya. Yang lama itu itunya apa namanya? Yang lama itu ya itu optimasinya. Kalau ke GSC-nya kan sebentar kan, kayak gitu. Coba nanti Jadi kalau Bapak, coba nanti ininya di sitemap nantinya caranya robot.txt. Nah, ini nanti Bapak tinggal ini aja, sitemap gitu kan. Ini kan saya udah sitemap nih, Pak. Nah, ambil yang ini, masukkan ke GSC. Ambil yang ini, masukkan ke GSC. Inspeksi. Nah, nanti ketahuan tuh berapa dalam satu ini, berapa halaman isinya. Nanti ketahuan tuh, Pak. ya itu saya belum pelajarin sih. Masih masih di Martul itu. Kalau kalau ditungguin saling menghubungkan kan nggak ini, Pak, apa, kelamaan ya, kalau menurut saya ya. Kalau Ya, saya langsung ini aja, dapat satu postingan langsung inspeksi, dapat satu postingan dapat langsung inspeksi. Karena kan ada kuota juga kan Pak. Kita nggak tahu nih berapa sehari dapat kuota. iya, Makanya saya bingung kalau nggak pakai kuota, kalau nggak pakai kuota apa namanya? Kalau dulu sih nggak pakai kuota kan masih enak. Berapa sanggup sehari 100 postingan ya masuk 100 postingan Pak. Dulu ya 2016 ya hmm, masih enak dulu itu Pak. Sekarang aja yang kayak udah pakai-pakai ini kan. ya, ya. Nah ini set Hanya, setnya udah banyak nih Pak 124. ya. Hmm. Nah, makanya nih saya belum berani posting-posting vendor-vendor yang lain. Kayak begitu takutnya banyak telepon kan, banyak WhatsApp ini, waduh dikejar-kejar Kalau gitu. kalau yang kalau menurut saya sih bagusan seperti itu Pak, karena kan kita udah dapat traffic dan juga lead Pak. Jadi kan kalau kita dapatkan traffic yang banyak, apalagi sudah mendapatkan lead, itu nilai kunjungan ke Google-nya itu kan tinggi itu Pak. Jadi akan semakin kuat postingan ini apa website kita itu. Kalau Gitu saya ya. pribadi ya, dari segi penilaian saya, itu kalau semakin banyak kita dapat traffic dan juga lead, itu akan semakin bagus website kita. Karena kan tujuan kita untuk membuat postingan sebanyak-banyaknya kan untuk mendapatkan traffic, Pak. Jadi traffic itu yang banyak apa traffic yang banyak itu datang ke website kita, maka website kita itu kan semakin bagus, makan semakin dikenal di
pencarian Google gitu Pak, oleh robot Google-nya. Jadi nggak perlu kita inspeksi pun, itu nanti secara otomatis si robot Google akan berkunjung kalau website kita itu udah kuat Pak. Nah, seperti dongkrak usaha Hmm. gitu kan, karena dongkrak usaha kan udah dari segi SEO-nya kan udah bagus, udah kuat itu. Karena memang udah banyak dapat ini ya Pak, apa, traffic dan juga lead-nya. Nah, jadi kalau Iya. saya pribadi sarankan, kenapa di titik terang menyarankan untuk memposting apa namanya website produk itu banyak yang bisa ataupun yang disebut dengan tumpang sari kan Pak. Nah, itu kita mencoba untuk mendapatkan traffic sebanyak-banyaknya Pak. Iya. Ya itu sih Pak. Jadi Karena nggak usah saya takut Pak, posting aja Pak. Kalau menurut saya posting aja meskipun nanti kalau ada dapat lead itu dibilang aja mohon maaf Pak Bu, mungkin kami belum untuk sekarang usaha yang ini yang Bapak maksud itu lagi ada ininya, ada uzur ataupun halangan gitu. Tinggal dibilang itu aja Pak. hmm, itu ya. Karena saya sales di usaha saya sendiri, jadi kadang-kadang kalau kalau kasih bahasa gitu kayak nggak enak gitu. Udah bersyukur dia datang kan. Iya sih, cuman kan karena kan kita nggak ada juga kan Pak. Atau Barang atau atau kalau Bapak mau nggak mau seperti itu ya bisa Bapak carikan dulu di Google gitu kan. Nanti Bapak arahkan ke nomor tersebut. Nah, nomor yang Bapak temukan di Google juga nggak apa-apa. Kalau Bapak nggak mau nolak gitu kan. Misalnya jasa apa misalnya Bapak nih, jasa catering. Bapak belum ada ininya, Bapak belum ada vendornya, Bapak carikan di Google gitu kan Pak. Nah, tinggal arahin. Pak cari nomor teleponnya, Bapak kasih ke calon customer. Nah, ini Pak, Bu, bisa dihubungi. Ini ya, saya cuma digital marketingnya aja. Jadi bagian untuk order itu bagian ini nomornya. Itu aja, Pak. Yang penting kita udah dapat traffic dan juga lead itu, Pak. ya. Oke, oke. Saya coba maksudnya Hmm, buat kayak begitu, Pak. ya, Pak. Baik, Pak Dede. Ya, Sementara itu dulu. ya Pak Fernando. Makasih, Terima Pak. kasih pencerahannya nih. Selanjutnya Bu, monggo Bu EN atau Ya Bapak. Mas, Ya, Pak. Silakan. iya. Saya mau nanya, ini kalau kita memastikan yang udah apa namanya dioptimasi itu kita tahunya dari mana itu Mas? Oh, kalau Semua yang produk kita yang udah dioptimasi di GSC itu gimana? Yang pertama bisa langsung ke GSC-nya, Pak. Nanti Bapak masuk ke Heeh. GSC-nya. Ya, Itu lihat yang di halaman ini, Pak. Halaman. halaman, ya. Nah, itu nanti akan ketahuan tuh. Oh, ya. Heeh. Berapa aja gitu ya? Ya, berapa aja nih? Contohnya ya, saya nih Heeh. website WSP saya nih. Nah, halaman. Nah, ini 70 terindeknya, Pak. Dan 7 yang tidak terindek. Loh, oh, Nah, itu. yang 70 yang terindek itu bisa dilihat di sini, Pak. Heeh. Nah, link-linknya itu yang mana aja yang terindek gitu, Pak. Ya, heeh. Nah, bisa dilihat di sini, Pak. Heeh. Ini listnya ada di sini. Ini kan Ya, 1 dari 10. Nah, ini berarti iya. ada 7 halaman yang seperti ini. Oh gitu. Kalau yang belum terindek, diindek lagi bisa ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Misalnya kan tadi itu ada yang nggak keindek kan, Ada cuma 7. ya Ah, ada 7 tujuh. iya. Nah, minta divalidasi biasanya nih, Pak. Nah, di sini. Ini ada Mhm. tombol validasi biasa di sini. Oke. Nanti Bapak klik aja validasi lagi itu. Oh iya iya. Iya, Mas, saya mau nanya lagi nih Mas, ini masalah saya kan dulu daftar dengan nomor WA yang lain ya, Ya. di Dongkrak Usaha juga, di Raja Google juga gitu kan. Nah, tapi sekarang saya nomornya udah ganti, yang lama itu nggak dipakai. Itu cara gantinya gimana? Coba hubungi Mas Rehan, Pak. Oh gitu. Oh mau ke Ya. Mas Rehan aja ya. Oh, iya iya. Bapak Saya kalau untuk ininya postingannya udah banyak atau postingan udah diganti semua. Ya baru 100 sih. Ya 100 lebih lah. Saya belum pakai mastul. kalau 100 Maktulnya. kalau 100 lebih secara manual ganti-ganti nomornya kan lumayan lama juga, Lumayan Pak. juga makanya jangan terlalu banyak nanti malah tambah ribet saya. Ya, coba kalau mau Bapak secara otomatis biasanya kan bisa cuma dari programmer ya, Pak ya. Oh itu bisa ya. Bisa bisa cuma langsung ke programmer nantinya, Pak. Oh kita lapor dulu programmer di Ya, cuma titik nanti terang gitu. lapor dulu ke Mas Rehan kan nanti Mas Rehan yang komunikasi ke ini ke Oh gitu. Iya programmernya. iya iya. Iya iya. Oke sip. Oke makasih Mas Ya, itu aja. sama-sama, Pak.
Assalamualaikum Mas Dede. Waalaikumsalam. Silakan akan Bu. Izin bertanya Mas, ini saya tadi coba untuk Google verifikasi. Ya, Eh, Kan dianjurkan untuk yang .com dulu ya Mas ya. ya. Nah itu seluruh seluruh subdomain itu diverifikasi semua ya Mas? Kalau saran kami boleh Bu, kalau Ibu mau ya. Cuman Oh ya, cuman kan karena kalau Bapak Ibu aktifin semua, berarti kan harus inspeksinya semua juga Bu, satu-satu gitu kan Bu. iya, Jadi kalau oke. kalau Bapak Ibu punya waktu untuk inspeksi yang sebanyak itu ya nggak masalah. Cuman yang kami sarankan tadi itu kan yang .com dulu Bu. Jadi habiskan dulu yang .com. Maksudnya itu habiskan dulu semua yang .com, domain.com, baru inspeksi semua yang .com itu Bu. Baru nanti yang ke yang .my.id-nya Bu. Oke, siap Mas Dede. Hmm. Nah, kemudian tadi saya coba untuk verifikasi yang subdomain dongkrak bisnisnya Mas Dede ya. Ya, Di situ kan masukannya kan di Metatek. ya. Metatek saya itu tampilannya kayak tidak seperti yang di tutorial Mas Dede, sudah ada isinya, masih kosong semua. Yang ini kan Bu, yang dua ini Ya, kan Bu. ya itu masih kosong Mas. Ya, nanti Ibu pastikan kode verifikasi yang Ibu daftarkan di GSC yang dongkrak bisnis tadi Bu. Oh, Udah dapat nggak itu ininya Bu? sudah dapat, sudah saya Ah, nanti, masukkan. nah ininya yang ini ya Bu ya, yang dongkrak bisnis yang ini ya Bu ya, apa namanya yang ini ya, nama subdomainnya. Ya, Ngambil yang ini kan yang sini kan Bu, yang dari sini kan Bu. Lihat website ya, saya, kemudian yang diambil link subdomainnya yang ini Bu. Nah, nanti ya, masukkan ke GSC dan GSC-nya diberikan kode verifikasi. Nah, baru diinput di sini Bu. Kedua ini Bu ya, di dua form ini ya Bu ya. ya. Kemudian untuk isi titelnya itu saya isi di punya saya kan bangkit bangkit usaha Ya. titelnya. Kemudian deskripsi sama keywordnya itu boleh nggak diisi saya isi kayak di upload produk itu di chat dari chat GPT yang 155 karakter itu Boleh, Mas. boleh Bu. Boleh, 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 boleh. Meta deskripsi boleh Bu. Boleh Mas ya karena kan Boleh. di apa dongkrak dongkrak bangkit bangkit usaha saya itu kan selain jasa kan ada produknya juga kayak Ya, gitu. boleh Bu, boleh, boleh. Oh bisa. Bisa. Kemudian satu lagi Mas Dede yang jadi saya kan baru upload 9 untuk produk yang dari Mas Rehan dari Bang Rehan. Ya. Itu di-upload detailnya sesuai kayak misalnya jasa instalasi listrik di daerah apa kayak gitu Mas Dede ya. Yang di mananya nih Bu? Di Metateknya. Meta tag yang di keyword ini Bu. Metatek kiri Pak. Mas Dede, Metatek kiri. Ya, yang ini kan meta tag ini tampilannya Bu. Ya. Kemudian judulnya itu per produk kan kata Mas Dede di-upload per produk itu di Metatek juga. Apa saya salah paham kayak gitu. Misalnya Ibu punya produk yang di Mas Rehan kan ada jasa instalasi gitu kan Bu ya. Oh, Nah, ya, dibikin aja di keyword ini Bu, jasa instalasi listrik, kemudian jual batu bata tempel, kemudian ada eh, jasa jasa sumur bor. Nah, itu aja Bu. Yang kategori utamanya aja diambil Bu, yang diketikkan Bu. oh, yang untuk tempat sama kotanya Nggak perlu, kecamatan nggak perlu, nggak perlu. nggak perlu. Nggak. Berarti 3 item misalnya satu kayak gitu. Gimana Bu? Misalnya satu satu Bang Ray itu kan kasih tugas itu satu misalnya instalasi listrik kan dibikin 3 kecamatan. Nah, nggak usah Bu, cuma bikin aja Bu jasa instalasi listrik udah itu aja Bu, nggak usah pakai ini Bu. Oh, judulnya misalnya jasa instalasi listrik kota sama kecamatannya nggak usah. Nggak. Yang umum, yang kata kunci utamanya aja Bu. Jasa Oh, jasa instalasi listrik itu udah itu. oh jadi seluruh tugas dari Bang Ray itu kan ada 13 berarti cuma 13 metatik kayak gitu. Iya, Mas Dede. Metatek Ibu ya. Yang di keyword ini ya Bu ya. Ya, Nah ya, kalau yang untuk di keyword itu ya cuma itu aja Bu. Yang apa? Kata kunci utamanya aja Bu. kalau untuk judulnya diisi apa, Mas? Judul yang mana nih Bu? Di atas kali. Yang titel ini. Ya, Titel ini ini kan titel ini bisa diisi dengan nama usaha, nama website ibu boleh, nama ibu pribadi boleh, nama produk ibu juga boleh kalau ada yang spesifik gitu kan.
Nah, Oke. terserah Bu. Yang penting ada diisi detailnya. Oh, yang deskripsinya, Mas? Nah, deskripsinya ini menjelaskan secara singkat terkait dengan yang titel ini, Bu. Misalnya Ibu punya nama nama usaha Ibu apa tadi? Apa? Bangkit Usaha. Aha. Nah, Bangkit Usaha itu apa misalnya? Mungkin portal portal bisnis kah, portal apa kah gitu kan yang membantu untuk ini apa promosi produk dan jasa yang ada di daerah apa gitu. Itu aja, Bu. Secara singkat Oh, aja, Bu. tuh. Jadi judul sama deskripsi yang dari dongkrak bisnis tadi sama kayak gitu ya, Mas Iya. ya? Di Ah, atasnya tinggal ganti keywordnya aja, iya, 13 Bu. keyword Iya, kan? betul, Bu. Oh, oke. Makasih, Mas, Iya, Bu, penjelasannya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Mas Dede? Silakan, Pak. Iya, yang tadi yang sempat ditanyakan bahwasanya caranya indeks apa namanya dongkrak usaha ya. Ya. Ada di sini sebagian tadi yang saya coba ngecek, ada yang nggak ke indeks Mas. Itu gimana caranya ya? Apakah supaya ke indeks? Apakah kita delete baru buat ini lagi atau gimana Mas? Oh, kalau yang belum terindeks, Pak, mungkin bisa Bapak tambahkan kontennya satu paragraf, kemudian inspeksi ulang, Pak. Kontennya satu paragraf. Iya, Ini kan yang saya lihat di sini subdomain seperti banjirorder.genwsp.com. Itu kan iya. yang kemarin Mas bilang itu ada 10 ya. Cuma di sini yang saya dapatin ada 7. Cuma dan yang nggak bisa ke indeks sama sekali itu ada satu. Nah, setelah saya cek tadi yang ada, Oh, ini maaf dulu, Pak. Ini yang subdomain ya, Pak ya? iya subdomain. Subdomain. Mm-mm. Kalau Nah, kalau kalau subdomain itu di kan karena banyak, Pak. Jadi kalau nggak terindeks dibiarin aja dulu, Pak. Jadi fokus saja ke subdomain yang lainnya, Pak. Karena kan kuota iya, kita kan dikasih kuota ya, Pak ya. benar, benar, Ah, benar. jadi Makanya kalau saya, kalau kita fokus di yang nggak terindek itu kuota kita terbuang nantinya, Pak. Jadi mungkin eh, kita contohkan ya, kita anggap aja ini dulu mana yang .com nih. Nah ini mungkin di dongkrak usaha ini ada 3 yang nggak terindeks. Nah itu biarin aja, di list aja dulu, Pak. Di list aja yang nggak terindeks. Kemudian nanti lanjut ke yang subdomain berikutnya di jejak niaga ini ada berapa. Kemudian Bapak ada berapa postingan gitu kan. Nanti diinspeksi semua. Kemudian nanti Bapak list lagi tuh berapa yang nggak terindeks gitu kan. Nah, lanjut lagi ke yang .com berikutnya itu giga-giga bisnis ini. Nah, seperti itu aja Pak dulu Pak. Karena kan kita eh, karena terbatas kuota sih Pak, lebih tepatnya kan Pak. Jadi benar, kalau benar kita Mas. nggak Itu kalau nggak saya sudah ini, saya sudah tinggalin. ya, Nah, yang tadi ini saya coba lagi pergi ke GSC. hmm, Di situ ada beberapa yang sebelumnya historinya sudah terindeks. ya. Saya coba pergi lagi ke GSC. Di sini ternyata ada beberapa apa subdomain kali ya istilahnya. Itu yang apa not index gitu Mas. Net indeksnya yang postingannya ya Pak ya. Saya kurang tahu ini Mas. Cuma di sini yang saya baca not index. Nah, saya mau cari postingan apa yang nggak ke indeks, nggak kebuka. Coba nanti Bapak Japri Japri saya Pak sekaligus nanti Bapak kirim ininya screenshot hasil screenshotannya Pak. Hmm, coba-coba bisa nggak ini pakai kamera belakang? Nggak bisa ya pakai kamera belakang ya. Kalau ini nggak. Kebetulan di depan saya ada laptop. Coba coba diaktifin ininya Pak, kameranya Pak. Aktifin kameranya dulu Pak. Coba arahkan ke belakang Pak. Gimana sih caranya? Gini ya? Nggak bisa kali. Nah ini udah Pak. Coba Pak. Nah coba scroll ke bawah Pak. Scroll ke bawah. Eh, Ini coba scroll ke bawah. Nah itu di bawah itu ada.
Why page are index. Nah, di bawah itu diklik, Pak. Reason itu, Pak. Ada tulisan reason, alasan itu, Pak. Nah, itu. Ini crowded. Reason. Nah, coba Nah, scroll ke bawah, Pak. Nah, ada nggak situ validasi, tombol validasi di situ, Pak? Di sebelah kanan, Pak. Kanan, kanan. Coba scroll ke atas, ada nggak validasi? Nah, itu. ini. Nah, itu diklik aja, Pak. Nah, ditungguin aja nanti, Pak. Gimana hasilnya. Itu kan nanti si Google akan validasi ulang tuh halaman yang nggak terindeks itu, Pak. Oh, seperti itu. Ya, Oke, terus yang ini lagi Mas, apa namanya? eh Kalau kita buka dongkrak usaha, coba Mas buka dongkrak usaha Mas. Saya mau tahu ini. Karena beberapa kali ini cuma bukan maksudnya gimana ya? Ini kan Mas Dede kan sudah ada tutorial tentang posting-posting. ya. Nah, maksudnya kami mau tahu lagi nih lebih lanjut. Di dongkrak usaha itu dihubungi kami Mas. Ini. Ya, di scroll ke bawah itu kan ada Google Map itu Mas. Mana, Pak? Nggak ada, Pak. Di bukan di dongkrakusaha.com. Oh, dongkrakusaha.com. Iya, Nah, ini. hubungi kami ke Ya. bawah. Google Map tuh. Enggak, pelan-pelan aja Mas. Ini, Pak. Ah, itu Mas. Itu begini cara buatnya Mas ya. Gimana, Pak? Gimana cara buatnya? Itu yang pusaran itu. Pusaran ini, Pak. Iya. Wah, saya belum tahu juga ini seperti ini, Pak. Oh, belum tahu Ya, ya. ini kayaknya nggak di dalam postingan ini, Pak. Itu postingan Mas. Nggak di postingan ini, Pak. Mana postingan ini? Di kolom hubungi kami ini, Pak. Ini kalau yang di kolom hubungi kami ini berarti yang orang ini kerjasama sama TTK nih, Pak. Oh iya iya. Makanya saya lihat Mas di sini saya cuma mau tahu kalau Ya. memang ada toolsnya, apa nama toolsnya atau apa nama anunya ini. Jadi bisa dicari Mungkin kayak gitu. di Google Map-nya ada ini, Pak. Ini fitur ini, Pak. Cuman saya belum ini, Pak ya. Saya belum terlalu apa namanya? Belum saya. Kalau saya cuma sampai cara cara apa? Cara munculkan Google Map aja, Pak. Kalau buat seperti ini saya belum belum Oh, belum sampai ke situ, Pak. oh iya iya iya. Hmm. Oke, selanjutnya lagi Mas. Ini kan kemarin kan cara memunculkan Google Map ya, Ya, pakai embed. Begitu ya, pula dengan YouTube. ya. Nah, mungkin Mas punya pengalaman. Kalau kita buat YouTube, ini bagusnya di short movie, di short film kali ya. Yang Mm-mm. ini atau di yang biasa Mas, yang normal, Kalau saran saya sih yang short aja, Pak. yang short aja ya. Jadi Ya, itu kan kita bisa ambil link embednya gitu ya. ya. Karena kalau link short kan biasanya kan nggak terlalu lama durasinya kan, Pak. Mm-mm. Jadi kalau kalau yang kita input itu yang video panjangnya, takutnya ngaruh ke ininya, Pak, ke loading webnya, Pak. Oh, seperti itu. Oke, Mas. Dede, itu aja. Oke, Pak. Ada lagi, Pak? Thank you. Ah, ah. Itu aja dulu. Kebetulan udah zuhur juga ini. Ya, 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 Pak. Baik, Pak. Silakan, Pak. Monggo, Pak. Thank you, Mas Dede. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Salam. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silakan langsung raise hand. Mbak Nurul. Pak Aryo untuk Mbak Nurul mungkin ada di grup itu Pak. Langsung di Bapak ada ini enggak? Ada di grup Raja Google enggak? Itu biasanya Pak, ada tuh. tolong. Ya silakan Bu Sari. Saya kan udah ngerjain yang dongkrak usaha. Terus gambarnya itu Pak salah. Gambar yang Kegedean mana Bu? punya saya. Gambar yang mana Bu? Gambar yang ini atau yang di mana Bu? Di dongkrak usaha. Nama nama website Ibu apa?
Coba Bu Sari diketikkan nama domain dokter usahanya Bu yang bermasalah itu Bu. Tolong review dong web DU saya, Pak Ari. Yang mau direview apa Pak? Panduan lengkap developer, rumah-rumah, perumahan. Kalau perumahan Pak, ada cara mainnya itu Pak. Kalau properti ini ada cara mainnya. Mungkin Pak Aryo, siapa namanya tadi? Pak Ari, ini mungkin bisa lihat di Zoom Pak Putra itu Pak. Ada cara penyusunan kalau bermain properti ya. Cara bermain properti kata kunci yang tepat gitu Pak. Kalau untuk properti saya belum terlalu mahir Pak. Jadi saya nggak bisa nggak mau ngasih statement yang ini. Nah sama umroh ada juga tuh Pak. Ada juga cara ininya, cara apa namanya? Cara mainnya, cara untuk penyusunan kata kunci yang tepat itu. Ada itu Pak. Jadi bisa Bapak Ari lihat di nanti ya di YouTube Pak Putra itu cara bermain penyusunan kata kunci untuk umroh dan juga properti itu kan beda ini Pak. Ada juga ininya nanti. Alhamdulillah lah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah Pak, sudah saya Ya, ya. Alhamdulillah 81 ini ya Bu ya. ya. Yang mananya nih Bu? Yang ini Bu. Yang ini ya Bu. Itu gambarnya katanya Bang Rey, kok bisa kayak gitu ya? Maksudnya bisa dikecilin nggak diedit? Bisa Bu. Kalau cara ngeditnya nanti ini aja Bu. Ibu ambil nanti kan gambar ini kan ada di galeri laptop Ibu ya. Di sini ya, di bagian ini ya. Di galerinya. Nah, seperti ini. Nah, dicari gambarnya. Kemudian diedit Bu, diklik kanan, edit, pilih edit. Nah, nanti diedit ini, Bu. Dipilih yang resize gambar, Bu. Ini yang nggak pakai website ya. Nah, pixelnya ini diatur nanti, Bu, 400 kali 400. Coba deh Ibu ini kan. Ini kita contohkan ya. Coba kita contohkan. Nah, ini harusnya udah kecil ini, Bu. Nggak apa-apa nih, Bu. Kalau udah ini ya. Kalau Kalau yang lain Pak, yang dua itu kayak ada masuk apa? Oh, ini harus Ibu crop dulu ini. Jangan yang bawa yang lain ini, Bu. Di crop dulu, Bu. Di crop lagi ini Iya, harus. yang itu. Ini coba Ibu ini kan lagi. Kalau nggak di screenshot, Bu. Saya coba screenshot ya. Ini saya screenshot dulu. Nah, ini screenshot seperti ini dulu, Bu. Nah, di ini, Bu. Di kurang lebih seperti hasilnya nanti seperti ini, Bu. Nah, dia tadi. Dokumen, layout, jasa, instalasi. Nah, kurang lebih seperti ini, Bu, nantinya, Bu ya. Jadi, oh, diedit. Nah, yang penting ini Kalau langsung di crop kalau aja, di Bu. diedit di situ bisa nggak Pak? Maksudnya satu kasih contoh gitu nanti saya. Oh, cuman saya nggak ada akses kininya, Bu, ke website Ibu kan, ke akses panel membernya, Bu. Ini kan cara ngeditnya nanti kan di panel member, Bu. Harus masuk panel member ini. Oh, jadi punya Bapak yang sudah diedit itu bisa nggak saya pakai? Bisa, cuman ngirimnya kemana? Coba saya kirim ke sini ya. Bisa nggak ya? Ada saya WA Bapak. Oh, ada WA saya, Bu. Iya, kemarin. Coba nanti ini ke lagi, Bu ya. Coba di japri saya lagi, Bu. Nanti saya kirimkan, Bu. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ada lagi Bapak Ibu?
Cara backlinknya gimana Kak? Bisa kasih contoh salah satunya. Pak Bagus, nama websitenya apa Pak? Tolong review. Tolong review, kalau mau di review Pak, jangan yang panel membernya Pak. Nama website subdomainnya Pak, subdomain Demokrat Bisnis Pak, Pak Zainul Abidin. Kalau ini dia yang linknya Bapak kasih ini, saya mau masuk ke loginnya Pak. Jadi nggak bisa kita cek ini. Kalau yang mau di review yang seperti ini Pak ya, yang ada dongkrakbisnis.com ini ya subdomainnya. Kalau link yang Bapak Zainul Abidin kasih ini link menuju ke login panel member. Saya nggak bisa akses nih Pak. Nah, kalau untuk penyusunan kata ini mungkin Pak untuk omset Contoh apa? omset up ini mungkin bisa di Oke. ini lagi Bapak Ibu ya. Apa namanya untuk Makan apa? judulnya ini Aduh, dibarui lagi. Jadi untuk judulnya ini bukan mungkin caket, Bapak Ibu bukan bisa lihat di itu. sini ya. Saya bagikan eh, PDF. Apa ya? E-book, 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 Kamu tinggal pakai kita lagi. e-book, 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 e-book. Hmm? Kamu tinggal pakai kita lagi. Betul. Kita anak ini, kita anak ini. Nah ini Bu ya, Bapak Ibu ya. Di sini untuk kata kunci tadi. Mana itu? Nah, bisa Bapak Ibu ambil ataupun download di sini PDF-nya. Nanti bisa dipelajari. Saya akan bagikan linknya di kolom chat. Sama-sama ini. Nah, ini ya. Bisa Bapak Ibu untuk riset kata kunci itu saya sudah siapkan ini ya panduannya. Bisa dilihat nanti di PDF-nya. Kalau gambar ukuran KB harus berapa maksimalnya, Mas? Kalau untuk gambar maksimal 1 MB, Bapak atau Ibu nih, Bapak Ibu Dede Resmiati. Nah, itu untuk gambar maksimal 1 mega. Namun kami menyarankan untuk gambar itu maksimal 500 untuk gambar ya. Ukurannya ya, KB-KB-nya itu. Ya, di bawah 500 lah, Bu. Di bawah 500 KB. Kalau bisa di bawah 100 KB, Bu ya. Jadi gambar itu semakin kecil akan semakin bagus, Bu. Saya sarankan 100 KB. Mas Dede, tak tolong review akun saya amanah dongkrakbisnis.com. Nah, ini saya coba supplier. Nah, ini sudah bagus nih, Bu. Ini tugas dari Mas Rehan ya. Jual kursi, jual jasa supplier. Nah, dari kata kunci awalnya itu udah ketahuan tuh kata kunci yang ini, yang ngejual gitu. Pak. Jasa, jasa, jasa make up. Jadi diusahakan untuk kata kunci itu Bapak Ibu ditambahkan yang ada jasa, harga, biaya, dan jual. Nah, itu aja Bu. Kalau kita mau bermain untuk mendapatkan traffic dan juga lead, langsung dikasih kata kunci yang ngejual. Kita itu jualan gitu Bapak Ibu ya. Kata kunci awal yang bisa kita gunakan seperti jual, harga, biaya, dan jasa. Jadi disesuaikan aja nanti Bapak Ibu ya. Jasa, 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 supplier, jasa. Untuk saya, oke. Distributor. Nah, ini udah nih Bu, Bapak Ibu ya. Untuk dari segi kata kunci udah ngejual nih. Nah, ini kan kalau jadi dari ChatGPT kontennya ini biasanya bagus nih Bapak Ibu ya. Nah, udah dari segi postingan, judul judul kata kunci ataupun judul ini Bapak Ibu keyword ya. Nah, ini sudah ngejual nih, bagus nih Bapak Ibu ya. Tinggal lagi diperbanyak, perbanyak lagi postingannya. Cara nempel kata kunci di gambar gimana?
Nah, jadi kalau cara nempel gambar kata kunci ya apa? Di ini aja Bu, di rename lagi ya Bu ya. Dipilih gambar, diklik kiri, diklik kanan, dipilih yang ini Bu, apa namanya? Rename ada nggak rename nih? Kok ke sini ya? Nah, seperti ini ya. Diklik kanan, nanti ada pilih rename ini. Nah, jadi di rename ini diisi dengan judul postingan kita, Bu. Jadi di luar dari website ya Bapak Ibu ya, cara penambahan nama file gambar itu di luar website kita. Di jasa makeup rias pengantin, Tajin Kabupaten Malang. Jasa rias makeup pengantin panggilan. Nah, seperti itu Bu, divariasikan lagi Bu ya, Bapak Ibu ya. Bapak Baktiar ini untuk judul postingan itu divariasikan panggilan, kemudian terbaik profesional. Nah, itu dimainkan kata kuncinya Bapak Ibu agar lebih variasi ya. Kalau saya menyarankan satu kategori produk minimal 5 postingan Bapak Ibu. Kalau dari saya pribadi ya, saya yang kalau optimasi website itu satu postingan, satu kategori postingan, satu kategori produk dan jasa itu 5 postingan minimal. Kalau maksimal bisa 100 ya nggak apa-apa, lebih bagus lagi Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan ya, langsung ke chat saja. Ataupun kalau Bapak Ibu mau ini terkait dongkrak usaha ya, ada saya sudah bikinkan websitenya. Ya maaf, sudah bikinkan tutorialnya. Ada di YouTube. YouTube saya namanya Bentando Digital. Bentando Digital. Nah ini Bapak Ibu ya, website saya di sini saya sudah menyiapkan beberapa tutorial yang bisa Bapak Ibu lihat. Bisa Bapak Ibu lihat untuk tutorialnya di dongkrak usaha, kemudian ada WSP, ada WSP subdomain, maaf WSP landing page, Maktul, PKP, Biolink, dan yang lainnya ke Bapak Ibu ya, portal dan juga yang lainnya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat terkait dengan fitur-fitur yang ada di platform Titik Terang Kreatif. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada kendala dari step-step yang ada di dalam platform tersebut, nah tinggal langsung saja lihat di YouTube saya. Nah, jangan lupa saya meminta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk subscribe ya. Subscribe channel saya ini agar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi terkait dengan apa namanya? Informasi-informasi terkait dengan postingan eh, fitur dari platform Titik Terang Kreatif lainnya. Nah, ini selalu saya akan update ya Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya kalau mau maksimal itu posting satu produk bisa digunakan beberapa postingan ya Mas. Jadi misal ada 10 kecamatan. Nah, itu kita buat 10 kecamatan ya. Itu berlaku untuk SP juga ya Mas. Ya betul Pak Bagus ya. Pak Bagus Supriyadi. Jadi kalau Bapak Ibu mau bermain di kecamatan dengan satu produk ya berarti berapa banyak dari kecamatan tersebut dibuat sedemikian banyak juga Bapak Ibu ya. Jadi mungkin dari satu produk tersebut, kemudian Bapak mau mentargetkan di kecamatan ya, kecamatannya ada 10, berarti ada 10 postingan yang memang Bapak Ibu harus buat dengan penggunaan satu kategori produk tersebut. Nah, jadi sebenarnya semakin banyak postingan kita Bapak Ibu akan semakin bagus. Namun postingan yang banyak itu harus memiliki perbedaan dari segi judul postingan dan juga deskripsi produknya. Jadi jangan 10 postingan tersebut cuma bedanya di judul aja. Jadi cuma bedanya di kecamatannya aja. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan di 10 postingan itu berbeda tiap-tiap postingannya. Karena kalau perbedaannya hanya di judul postingan itu biasanya susah terindiknya Bapak Ibu. Jadi diusahakan itu berbeda tiap-tiap postingannya. Itu berlaku di WSP, di dongkrak usaha, dan yang lain-lainnya Bapak Ibu ya. Intinya jangan satu, apa namanya, jangan saling duplikat gitu Bapak Ibu.
10 postingan sehari atau beberapa hari. Seberapa mampunya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak patok itu seberapa mampunya. Karena kan tiap-tiap kita itu kan berbeda ininya Bapak Ibu ya. Cara pembelajarannya, kemudian kemampuannya berbeda-beda. Jadi kalau saya harus bilang Bapak Ibu harus buat 10 postingan sehari. Sementara ada yang mampu hanya 2 sampai 5 postingan sehari. Nah, itu tergantung kemampuan Bapak Ibu saja. Jadi saya nggak terlalu ini. Kalau Bapak Ibu bisa bikin 10 postingan sehari, bagus. Kalau bisa lebih dari 10 Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Sebelum kita tutup ya pertemuan kita siang hari ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada terkendala bisa japri saya ya di nomor saya 0821 6982 2040. Nah, ini nomor saya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu oh, konsultasi dengan japri saya di jam kerja ya terkait dengan masalah ini eh, kendala yang Bapak Ibu alami terkait dengan platform titik terang kreatif. Nggak hanya di dongkrak usaha saya Bapak Ibu, di WSP saya juga bisa bantu. Kemudian yang lain-lainnya, itu insya Allah saya bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Bapak Ibu silakan yang mau tanyakan sebelum kita tutup ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada juga ya untuk tutorial itu eh, tutorial. Nah, ini tutorial untuk dongkrak usaha ya Bapak Ibu ya. Saya buatkan videonya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini. Mas, saya kan posting sudah banyak, tapi dicek indeks halaman GSC cuma ada 24. Padahal hampir semuanya saya inspeksi. Nah, jadi Pak Suta, jadi memang ditunggu aja Pak ya. Jadi kalau sudah diinspeksi itu ditunggu saja. Kemudian kalau memang sudah ditunggu namun hasilnya tetap seperti itu, coba Bapak koreksi lagi postingan-postingannya. Apakah postingannya tersebut ada yang duplikat atau tidak. Jadi kalau ada yang duplikat itu diusahakan dibuat postingan yang baru. Jadi untuk di awal ini Bapak Suta itu ditunggu saja, Bapak atau Ibu ya, ditunggu saja beberapa hari ke depan, kemudian cek kembali. Kalau memang masih di 24 saja ya, nggak berubah, itu coba Bapak tambahkan lagi ataupun dikoreksi postingannya. Kalau dari segi koreksinya itu nggak bermasalah ya, berbeda dari tiap-tiap postingan, itu coba Bapak tambahkan lagi postingannya. Kemudian setelah ditambahkan baru diinspeksi ulang. Nomor CS untuk tambah kota KPNU kemana ya? Sama bisa langsung ke CS saja Pak, bebas Pak. Cuma nanti dibilang aja Pak, Pak Fernando, eh, bisa nggak tambah kuota untuk oh ini apa namanya di website KPIndo. Nah itu biasanya setiap CS bisa kok Pak. Ada lagi Bapak Ibu silakan sebelum kita tutup ini. Jadi di sini Bapak Ibu ya, saya sudah bikinkan listnya. Nah di list sini Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu tonton dan sambil menonton bisa dipraktekkan. Nah, jadi mungkin dari segi cara posting, nah ini di sini ada tutorialnya, pendaftaran domain mandiri kalau Bapak Ibu punya domain mandiri, pengaktifan subdomain 100 ya. Di sini ada videonya, kemudian cara input iklan baris, cara edit meta tag, kemudian cara input BPP dan juga cara penggunaan eh, ini belum ada ya. Oh, ada ya. Fitur landing page ya. Itu bisa Bapak Ibu lihat di sini semuanya di tutorialnya.
Ada lagi nih, silakan Bapak Ibu. Untuk durasi waktu normal dalam satu postingan berapa, Bang? Durasi waktu yang normal untuk satu postingan berapa, Bang? Oh, itu jangan terlalu lama ya, Pak ya. Jadi kalau memang di dongkrak usaha itu kalau kita kelamaan biasanya itu dia akan ini biasanya akan apa? Keluar ataupun mulai dari awal lagi Bapak Ibu. Jadi diusahakan jangan terlalu lama. Itu kalau saya pribadi maksimal 1 menit Pak. 1 menit itu udah paling maksimal itu. Kalau udah lewat 1 menit mungkin saya refresh ulang itu halamannya. Saya buat ulang lagi gitu kan. Jadi diusahakan jangan terlalu lama saat melakukan apa namanya postingan produk. Karena memang dongkrak usaha apa namanya agak ini ya. Jadi saat posting itu kita harus cepat juga. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan yang masih rasanya masih ada yang mengganjal. Biasanya saya sampai 10 menit sampai 15 menit. Nah, itu kalau Bapak Baktiar bisa sampai 10 menit tanpa ada pengulangan postingan ya juga nggak apa-apa ya Pak ya. Cuman saya pribadi kalau terlalu lama di dalam postingan itu dia biasanya agak ini Pak. Biasanya kelamaan itu dia berubah jadi awal nol lagi, kosong lagi gitu. Jadi kalau Bapak Baktiar bisa sampai 10 menit ya juga bagus bagus ini Pak, nggak apa-apa. Dibiasakan saja ya. Jadi kalau mau cepat postingan itu Bapak Ibu ya, eh, kita mau posting produk itu banyak ya, itu biasanya diusahakan secara sesingkat mungkin. Caranya itu ya dibiasakan dulu Bapak Ibu. Dibiasakan mungkin sehari dua postingan, kemudian dicoba lagi naik sehari sesudahnya itu 3 postingan sehari, lanjut lagi 5 postingan sehari. Nah, itu dibiasakan aja Bapak Ibu ya. Saya dulu awal-awal nongkrong usaha bingungnya itu bahkan saya 2 sampai 3 postingan sehari Bapak Ibu. Nah, kemudian saya dapat job dari Titik Terang ya untuk memposting produk itu sehari 100 harus selesai dari pagi sampai sore. Nah, itu saya kejarkan itu. Yang awalnya saya nggak sampai, itu butuh waktu seminggu saya bisa dapatkan sehari itu 100 postingan. Itu postingannya secara manual ya Bapak Ibu ya, tanpa pakai Maktul ya. Kalau pakai Maktul sehari itu 1.000 postingan juga nggak masalah. Kalau yang manualnya perlu kita ini, apa namanya, kita perlu latihan juga Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya, mungkin juga kita cukupkan pertemuan kita hari ini karena jam sudah menunjukkan jam 11, jam setengah 12 juga. Yang mungkin ada yang akan melaksanakan ibadah salat zuhur. Dan mungkin pertemuan kita hari ini kita cukupkan saja dan saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang pada tempatnya dan juga ada yang pertanyaan yang dari Bapak Ibu yang saya belum jawab. Mungkin bisa nanti Bapak Ibu japri saya dan nomor WhatsApp saya sudah saya cantumkan di kolom chat. Dan mungkin bisa Bapak Ibu japri saya di jam kerja eh, nantinya. Dan sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di pertemuan Zoom kita ya. Dan insya Allah untuk pertemuan Zoom berikutnya di hari Selasa dan juga Kamis depan, itu kita akan kembali lagi dan insya Allah bersama-sama belajar pengoptimasian website dongkrak usahanya. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada perkataan kurang pada tempatnya dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.